Ya, kita melihat tidak ada itu. Ya, orang memilih Prabowo karena gemoy. Alasan gemoy tidak ada. Ya. Masa sih? Tidak ada itu. Saya pastikan Sebegitu tidak. populernya? Sebegitu populernya tidak ada itu. Ketika kita tanya kalau Presiden Jokowi itu mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, apakah Bapak Ibu akan mengikuti pilihan Jokowi itu? Itu di angka 28%. Logikanya kan sekarang 02 untuk satu putaran itu harus mengambil ceruk pemilih siapa? Jokowi yang ada di Ganjar. Ada di Ganjar. Makanya itu disebut perangnya. Prabowo ini blessing banget dapat Jokowi ya. Jadi nggak butuh gemoy sebenarnya, tidak butuh konsultan yang serius mengatakan bahwa Prabowo A, B, C untuk menang dan lain-lain. Cukup dengan ada Jokowi ini sudah terbukti elektabilitasnya sudah menanjak signifikan. Oke, welcome to Total Politik ya, dan kita punya acara Session baru. with Mas Rio. Iya, ini session with Mas Rio. Jangan sampai di depannya bilang ada O-nya. Jadi obsession with Mas Rio. Tapi makin banyak yang terobsesi. Fotonya Mas Rio lebih gemoy kayaknya. Ya, lu dapat kotel efek dari kegemoyan ini nggak Mas? Nggak ada itu gemoy. Hah? Kalau gua sih ada orang mulai menyadari gua ganteng ini karena sejak gemoy ini ada bang gua. Gemoy efek lu boleh merokok ya? Ini boleh ya? Icos boleh. Boleh. Iya, lu. Ada Ecos. Pilih kasih ini. Lanjut. Iya. Kalau efek gemoy itu gimana sih? Ada nggak sih di lapangan real nggak sih orang bilang gemoy efek itu? Penjelasan Pak Denny J.A. kemarin. Gemoy. Gemoy adalah Ya, aku orang yang secara jujur mengatakan tidak percaya dengan efek gemoy. Ya, karena memang agak kesulitan ya pasangan 02 terutama adalah Prabowo Subianto yang selama ini brandingnya selama 15 tahun ya, kalau enggak kita sebut 10 tahun di 2014, 2019 dengan karakter, ada dalam teori leadership itu namanya trait leader begitu ya, leadershipnya, bahwa kepemimpinan itu dipandang dari struktur anatomi tubuhnya yang kekar, kemudian gagah ya, kayak Gajah Mada lah kira-kira dikonstruksi sama Muhammad Yamin kan, seperti itu ya, tegas begitu. Nah itu sangat melekat dan identik dengan positioning Prabowo Subianto. Lalu masuk ke tahun 2024 terutama menjelang Pilpres 2024 ini, Prabowo di rebranding dengan gemoy dan begitu casual, sangat santai. Bahkan kita baca di billboard itu, di baliho banyak yang menunjukkan posisi perubahan branding Prabowo. Dan ketika saya turun ke lapangan, jadi saya tidak hanya memanajemeni survei, tapi juga saya turun ke lapangan untuk spot check keliling dan melihat secara nyata di lapangan. Efek itu tidak ada. Kulit dampak El Nino udah terasa di kulit. Terasa semakin gelap gitu ya. Terus. Ya, kita melihat tidak ada itu. Ya, orang memilih Prabowo karena gemoy. Alasan gemoy tidak ada. Ya. Masa sih? Tidak ada itu. Saya pastikan sebegitu tidak. populernya? Sebegitu populernya tidak ada itu. Kalaupun ada dan itu dikatakan fast respon ketika kita tanya, kamu pilih Prabowo alasan apa? Karena gemoy. Coba kita cek sebelumnya dia itu memang sudah mengidolakan Prabowo. Gitu ya. Gemoy ini memperkuat identitas, mengikat identitas saja. Iya, untuk sebagian kecil kalangan ya. Nah, apa yang kemudian membuat elektabilitas Prabowo itu menjulang tinggi? Itu bukan soal gemoy, bukan soal kepakaran banyak orang yang terlibat atau konsultan politik, bukan. Tetapi memang posisi Jokowi di balik pasangan 02 inilah yang membuat migrasi pemilih Jokowi itu ke pasangan 02. Kenapa begitu terikatnya pemilih dengan Jokowi? Ya banyak sekali kan kebijakan-kebijakan Jokowi yang pro terhadap kebutuhan masyarakat di level grassroots terutama. Kita ambil contoh bantuan-bantuan sosial, kemudian sembakonya, bantuan tunai. Itulah yang membuat posisi persepsi Jokowi di mata grassroots itu sangat kuat. Nah, ketika anak Jokowi bernama Gibran ini menjadi cawapres 02,
itu membuat mereka itu berharap supaya program-program itu dilanjutkan, gitu ya. Nah, kalau kita baca mutasinya atau migrasi pemilih Jokowi yang ada di level kelas menengah ke bawah, itu karena itu. Karena mereka merasa butuh dilanjutkan program itu. Oke. Nah, itu. Jadi saya belum melihat ya, paling tidak data kemarin kita survei di banyak sekali provinsi, kita tidak ada satupun responden yang menyatakan memilih pasangan 02 karena gemoy. Jadi ada yang bilang Pak Prabowo juga dapat suara besar gitu, dapat pertumbuhan yang signifikan selain karena gemoy, juga cara penetrasi dan komunikasi Pak Prabowo yang berbeda dibanding 2 kali pemilu yang lalu. Nggak ada gebrak-gebrak, nggak terlalu banyak seperti singa podium seperti zaman dulu. Artinya cara-cara komunikasi Pak Prabowo itu nggak begitu pengaruh dong dalam signifikansi pertumbuhan suaranya Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo nggak ada joget gemoy atau Pak Prabowo seperti 2 kali pemilu yang lalu gitu, itu juga akan tetap di angka segini dong. Ada dua hal. Belum gemoy itu dipublish, belum dipopulerkan, posisi Prabowo sudah di atas 30%. Iya kan? Relatif tidak ada bedanya dengan posisi elektoral hari ini. Oke. Ya, di data survei kami yang tidak kami publikasikan itu dia di atas 37%, di bawah 40%. Itu belum gemoy ya. Artinya kan tidak ada efek. Nah, yang kedua proses politik rebranding Prabowo ini itu hanya menyasar kepada kelompok atau ceruk yang paling tidak banyak ya. Itu hanya sekitar 2-3% saja dari ceruk pemilih yang atau kita pakai logika di pemilu 2019. Berapa persen baseline dari Prabowo Subianto ketika bersama Sandiaga Uno? 43%. Ya. 43% itu orang yang identik dengan pemilih Prabowo. Nah, di tahun 2014 itu 46% kalau tidak salah. Nah, sekarang posisi elektoral Prabowo juga tidak melampaui itu. Oke. Iya kan? Artinya apa? Pemilih Prabowo itu tidak tumbuh. Dari sudut pandang data survei itu tidak tumbuh. Nah, bahwa Prabowo sebelum pencapresan dengan Gibran itu ada di angka 37%, itu juga karena endorsement dari Jokowi. Ingat dulu kita di Total Politik ngomong ketika Prabowo sama Ganjar dibawa sama Jokowi ke sawah, ya kita bicara itu. Kemudian soal Piala Dunia U20, ya kan? Jokowi sudah mulai bergeser dari Ganjar ke Prabowo Subianto. Itu semua yang membuat posisi elektoral Prabowo itu semakin tinggi. Plus ditambah pencawapresan putra Jokowi semakin mengikat pemilih di bawah dan mengkonfirmasi bahwa pelanjut dari Jokowi adalah Prabowo Subianto. Itu yang mengkonstruksi elektabilitasnya. Jadi kalau kita urai nih pemilihnya Pak Prabowo, sebagian kan pasti udah di Mas Anies yang di 2019 dulu, ya kan? Pasti itu berapa banyak yang pindah ke Mas Anies, berapa banyak, yang loyal berapa banyak estimasinya, dan yang migrasi dari Jokowi ini berapa banyak? Kita ambil contoh aja, dengan baseline 43% ya tahun 2019, kemudian kita survei di Februari tahun 2023, itu pemilih Prabowo hanya di kisaran 27%. Waktu itu Ganjar di 29-30%, ya kan? Anies ada di angka 22-23% waktu itu. Nah, kalau dijumlahkan antara pemilih Prabowo Subianto dengan Anies yang sempat dilewati Anies tahun November 2022, itu tidak lebih dari 22% juga, gitu ya. Nah, masuk ke Februari itu ada tambahan 3%, itu murni political endorsement dari Jokowi. Tapi kan masih sebagian besar masih di Ganjar nih. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan, misalnya yang Anies itu total orang yang tidak suka dengan Jokowi itu terblok di Anies Baswedan 22% ditambah 22-23%, 45%. Itu strukturnya. Sama dengan suara Prabowo di dua pemilu sama sebelumnya. dengan suara Prabowo di 2019. Berarti sekarang di Mas Anies tuh ada berapa yang pembenci Jokowi itu ada berapa? bukan orang yang merasa tidak puas lah ya. Di Anies
saya mau katakan begini, kesimpulannya adalah pemilih Anies itu adalah pemilih yang non Jokowi. Itu berapa? Itu lebih fair menurut Yang gua. 2 kali pemilu lalu memilih Prabowo sebagian. Jelas, lebih banyak memilih Prabowo. Ya, berarti sekitar semuanya 22%-nya Mas Anies. Tidak kan begini, pemilih Jokowi itu kan terfragmentasi di banyak partai ya. Ya. Ya kan, ada yang di Nasdem, ada yang di PKB, kecuali di PKS tentunya, dan kecuali juga ada di Gerindra, ya kan. Nah, kita lihat dari pemilih Jokowi yang di Nasdem, dulu Nasdem itu baseline-nya tahun 2019 di 9%. Terus kemudian PKB itu di 10%, ya. Kita cek di survei-survei paling akhir itu, Nasdem itu ada 80% yang masih setia dengan partainya, artinya mendukung Anies Baswedan. Di PKB itu ada 70%, yang tidak seluruhnya masih di mana, di Amin begitu ya. Ada sekitar 70%, maka tersisa ya sekitar, kalau dari 22% pemilih Anies Baswedan yang menyatakan puas terhadap Jokowi tapi pindah ke Amin, tidak mengikuti Jokowi, itu ya sekitar 20%. Jadi sekitar 20%. Iya. Orang yang puas tapi tidak memilih Jokowi. Tidak memilih Prabowo dong. Sorry Iya maksudnya. kan, tidak memilih Prabowo gitu ya. Itu pindah ke Amin itu. Tapi kalau kita telusuri lagi, kita elaborasi lagi, itu orang-orang yang secara pendidikan itu matang ya, well educated person lah. Jadi pemilih Amin itu orang campuran dari yang tidak puas dengan Jokowi ditambah dengan Pemilih rasional. pemilih Jokowi yang berpindah gitu. Iya, mostly itu dibentuk oleh pemilih yang tidak puas dengan Jokowi atau non Jokowi voters lah. Ya, non Jokowi voters itu Ya. berarti dari 22% Mas Anies ya ada nggak? 70-80% itu non Jokowi voters. Sisanya berarti itu sekitar 18% ya. ya sekitar itulah. Ya, 18% itu dulu yang memilih Pak Prabowo. Ya. Oke. Nah, berarti sekitar 4% lah tambahannya dari yang non Jokowi voters. Ya. Oke. Itu. Ketika Caimin masuk, apakah 4% itu juga atau ada tambahan lagi? Bukan. Jadi keseluruhan ya struktur pemilihnya Amin itu ada yang ada yang anti Jokowi gitu ya, yang tidak puas dengan Jokowi atau non Jokowi voters itu ngeblok di Amin. Nah, sisanya itu orang-orang yang rasional lah. Ya, orang-orang yang rasional kemudian melihat figuritas dari masing-masing calon presiden, dan akhirnya dia dulunya milih Jokowi, sekarang pindah ke ini. Didorong oleh siapa ya? Didorong dari partai-partai itu, bisa jadi kan dari PKB. Nah, bahwa Muhaimin itu dengan PKB-nya bisa mengkonsolidasi pemilih untuk pindah dari Jokowi ke Amin, ya itu yang dilakukan sekarang gitu ya. Berapa jumlahnya? Yang saya katakan tadi itu ya, sekitar 20% dari total itu. dari total suara Ya. Amin. Oke. Berarti 18%. Ditambah Pak Prabowo tadi 22 ya. 22%. Berarti ya sekitar 40%-an itulah ya yang dulu memilih Pak Prabowo ya. Iya, 40% dari struktur 42% ya. 42% kita baca itu kan 100% nih. 40%-nya itu ke Amin lah. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau kita lihat pemilihnya Mas Ganjar sekarang, Ya. Ini menarik nih. Menarik sekali kalau ini. ya, strukturnya gimana? Karena saya Ari Didit, saya orang yang salah terus terang memprediksi ya. Ya mungkin pun tidak hanya saya ya, tapi banyak orang juga memprediksi. Meskipun di beberapa hal Anda lebih sakti ya. Soal beberapa, termasuk soal Anies Imin ini, Ri. Iya, dia udah ngomong. Iya. udah lama. Oh, agak gila Anda waktu itu Anies AHY udah top of mind orang kan? Iya. Ya, tapi udah oke lanjut. Nah, suara Ganjar rusak itu jelas karena mutasi atau migrasi pemilih Jokowi non PDIP. Ya. Jadi pemilih Jokowi ini kan tersebar, terfragmentasi tidak hanya di PDIP, tapi di banyak partai, di Golkar, di Nasdem, kemudian di PKB, di banyak partai, ya. Kecuali di Gerindra dan PKS. Itu kan mutlak. Demokrat ada juga pemilih Jokowi. Demokrat kemarin posisi di mana ya? Di Oposisi. 2019. Oposisi Prabowo. di Prabowo. Iya, tapi kan juga bukan sebagai pemain aktor utama ketika Iya, itu iya, kan. Nah,
pemilihnya Ganjar itu memang didominasi sama pemilih PDIP, kader PDIP, basis masa PDIP. Tapi ketika Jokowi, putra Jokowi dijadikan cawapres, ini berbondong-bondong yang non PDIP itu pindah ke Prabowo Subianto dan Gibran. Gitu. Berarti Makanya kita ambil contoh aja di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kita konsisten survei itu sejak awal tahun ini itu Ganjar tuh ada di range 70%. Awal tahun, terus kemudian waktu kita rilis di Total Politik, ya kalau bisa dibuka filenya lagi itu, kalau nggak salah di 60 sampai 70%. Tapi sekarang sudah tersisa di angka under 50%. di bawah 50%. Di Jawa Tengah. Gila. Iya kan? Dan itu yang pernah saya katakan di beberapa media bahwa pertarungan sengit antara 02 dan 03 itu bukan di mana-mana. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Battlefield-nya di situ ya. Battlefield perang Baratayudanya di sana. Merah Yuda. Perang Merah Yuda itu. Itu. Nah, sekarang kondisinya memang harus diakui posisi elektoral Ganjar dengan Mahfud atau pasangan 03 ini sedang ada di angka yang tidak baik-baik saja. Berarti begitu. awalnya tadi di angka 30-an% ya surveinya Mas Ganjar. Berapa? Paling tinggi kan. Paling tinggi berapa? Paling tinggi konsisten sejak tahun 2022. Berapa? Elektabilitas Ganjar di angka mentok itu di 31%. Waktu kita rilis di Total Politik itu 29,8%. Betul. Waktu kita menyatakan bahwa secara elektoral efek U20 itu tidak ada sebenarnya Oh di tengah. itu pas abis U20 gagal ya. Di tengah banyak pollster mengatakan efeknya luar biasa. Ternyata tidak ada di dalam survei kita. Karena masih dianggap Jokowi bersama Ganjar. Cuman ada efeknya itu bukan di grassroots tapi di hati Jokowi kan. Ya. Jadi ingat ketika mungkin Ari pernah diundang sama Jokowi kan. Kamu kan bertanya juga soal itu. Iya kan, terkonfirmasi. Efeknya bukan di pemilih tapi di hati dan pikiran Jokowi. Emang Ganjar udah bukan Ganjar Widodo lagi Pak, tapi Ganjar Soekarno Putra gitu. Oh iya benar tuh. Ari kan ngomong gitu kan cerita waktu itu sama kita kan. Analisisnya benar itu katanya. Nah, itulah yang membuat akhirnya kan Gibran punya pintu masuk untuk jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan itu yang menggerogoti suara Mas Ganjar sangat signifikan. Iya, bukan Anies, bukan Prabowo juga. Tapi Jokowi sendiri yang menggerogoti Ganjar Pranowo. Strong votersnya Jokowi itu berapa persen sih Mas dari total pemilih Kalau kita sekarang yang dianggap yang sangat ikut pecah gesang dari Jokowi lah kurang lebih. Iya. Kalau baseline di tahun 2019 kan 53%, ya kan. Tapi kan terfragmentasi ke banyak kepentingan politik dan figuritas capres sekarang ya. Ketika kita tanya, kalau Presiden Jokowi itu mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, apakah Bapak Ibu akan mengikuti pilihan Jokowi itu di angka 28%. Jadi ya make sense itu cukup besar menurut saya 28%. Iya, ini konsisten dengan yang mendukung 3 periode juga segituan kadang-kadang. 28%. Iya, 28 Jadi sampai 30. ya derek gesang, derek Jokowi. Iya, pecah gesang iya dari kan? Jokowi itu. Mau ada gempa bumi, mau ada hujan badai, mereka nggak mau tahu. Mau El Nino El Nina ya kan? Ya, berarti artinya ya suara Ganjar yang di 31% itu ya. Itu strukturnya adalah PDI Perjuangan plus suara Jokowi yang non PDI ya? Yes. Atau Ganjar itu equal dengan PD Perjuangan atau Ganjar punya variabel sendiri dalam memperkuat 100%? No. Dalam konteks hari ini ya, hari ini tentu basis masanya PDIP itu ya sama dengan Ganjar. Basis masanya Ganjar itu adalah PDIP. Oke. Makanya perlu Ganjar ini melakukan Ekspansi. upaya ekspansi kewilayahan. Kita lihat coba pergerakan Ganjar sekarang kan banyak bermain di luar Jawa, ya kan. Iya. Nah itu yang mungkin akan bisa menambah ceruk elektoralnya. Oke. Oh berarti ini suara Ganjar nggak ada dong berarti? Secara figur. Iya, kan kalau tadi Anda bilang baseline-nya Pak Prabowo tuh di berapa? 40 berapa? 2019 itu kan. Dan menuju 30 ya memang segitu dia. Bukan tidak ada. Jadi gini ya. Iya. Coba kita bedakan dulu ya antara Jokowi dengan Ganjar. Jokowi ini adalah kader partai politik yang diangkat ketika Jokowi sudah jadi tokoh di Solo. Dia menjadi pengusaha, ya kan, belum berpartai, kemudian jadi ketua asosiasi
Mebel, kemudian diakuisisi sama PDIP dijadikan wali kota. Jadi Dipede-kan. dalam perspektif konstruktivis ini sebenarnya others gitu ya, yang lain gitu ya. Baru Sang Liang yang kemudian diakuisisi dan dimasukkan menjadi kader, ya kan. Ini tentu akan mempengaruhi cara pandang paradigmatik melihat PDIP. Makanya saya tidak kaget ketika Jokowi seperti ini saat ini gitu. Karena Kalau Ganjar lebih. Nah, dari awal saya sudah meyakini Ganjar kan lahir ketokohannya terbentuk itu karena dari PDIP. Itu kenapa kemudian ketika U20 Ganjar lebih lebih manut dengan Megawati. Itu satu bentuk kesatria seorang kader ya, memilih partainya, rumah besarnya itu. Jadi bisa kita bilang bahwa sampai hari ini pun Jokowi ini juga the others di PDI, ya bukan orang PDI gitu. Dalam terminologi awal reformasi, kalau Bang Zulfan bahasanya anak kos-kosan di PDI. Nah, saya tidak mau terjebak dengan istilah itu, tapi saya mau menganggapnya bahwa hati dan pikiran Jokowi itu tidak pernah in group dengan PDIP karena dia coming from outside PDIP. Ya kan, sementara Ganjar lahir dari rahim PDIP, dibesarkan sama PDIP, dan harus saya akui salut saya sebenarnya sama Ganjar ya, bahwa menang kalah itu kan urusan nanti ya, tapi sebagai prinsip moral sebagai kader Ganjar sudah menunjukkan itu dengan tetap ada di rumah besarnya. Nah, makanya kemudian secara dalam perspektif yang sama, ketika Jokowi bawa tokoh-tokoh di luar PDIP, itu pun tidak ada kecurigaan, ya kan? Misalnya dulu berkoalisi dengan Luhut Binsar Panjaitan, kemudian dengan Yusuf Kala di 2014 ada Surya Paloh di situ. Tidak ada kecurigaan di internal PDIP. Tapi Ganjar sekarang kan kesulitan kalau memang dia akan mengajak orang-orang di luar situ. Ya karena memang dari proses lahirnya itu beda antara Ganjar dengan Jokowi. Nah, kembali ke posisi elektoral, kenapa Ganjar seperti itu? Ya karena Ganjar datang dari rahim PDIP. Maka suara Ganjar ya suara PDIP, suara PDIP dan suara Ganjar. Oke, Mas, gini, aku mau nanya, setelah Jokowi pull out dari Mas Ganjar, kan kita lihat suara Mas Ganjar sangat terkoreksi kan, dan itu dianggap bahwa berarti dari 100% Mas Ganjar, 70% suara PDI equal Ganjar, 30% suara Jokowi, kurang lebih begitu komposisinya. Jadi 30% pull out berarti sisa segini. Ada nggak Mas pemilih tradisionalnya PDI yang juga ternyata setia sama Jokowi? Lebih setia sama Jokowi, memilih pecah gesang dari Jokowi gitu? Nggak ada itu. Data survei saya menunjukkan full pemilih kader PDIP itu ke partainya. Ya, full itu. Dan ketika dibandingkan antara satu partai dengan partai yang lain, itu yang paling taat gitu ya, yang paling takdim terhadap keputusan partai itu adalah pemilih PDIP. Itu kekuatan besar PDIP. Ya itu 20% itu. Iya 22%. Survei-survei kan masih PDIP yang tinggi kan. Nah, seperti itu. Oke, berarti memang sangat make sense. Ada yang mengatakan bahwa angkanya Ganjar nggak akan jauh beda dengan angka PDI pada akhirnya. Mungkin saja. Kalau Ganjar, kalau pada akhirnya berarti kan 14 Februari nih, ya kan? Maka kan masih upaya Ganjar melakukan sosialisasi, kampanye dan penetrasi kan masih dilakukan. Menurut saya akan lebih besar daripada itu. Makanya saya termasuk orang yang sejak awal bukan tidak setuju, tapi dari mana membangun konstruksi argumentasi satu putaran itu. Ya, saya termasuk orang yang menyangkal prediksi itu, apalagi yang ngomong ini pollster. Jadi saya agak gimana ya, kecuali politisi kalau yang ngomong boleh lah, itu sah-sah saja kan. Nah, pertanyaan gue kalau kayak Bang Hasan Nasbi ngomong oke lah, dia udah jadi politisi sekarang kan. Kalau Mr. Q sebagai apa? Udah jadi politisi, bos, udah pakai baju relawan, bos. Karena datanya tidak proper untuk dikatakan satu putaran. Udah jadi politisi kok, semuanya udah jadi tim ses. Iya, Mr. Q. Mr. Q. Iya, meskipun Bang Hasan. Iya, benar. Polster terus. Capek juga kita polster ini. Iya. Oh, jadi menurut Anda wajah atau projection
semakin kuat satu putaran itu Anda nggak lihat semakin dekat dengan kenyataan, meskipun tadi kalau kita menyitir omongannya Bang Hasan bahwa survei-survei di akhir Desember ataupun di awal Januari itu sudah lebih konklusif gitu, Ya. udah bisa menggambarkan realita yang paling dekat dengan Perspektif pemilihan itu umum. benar ya, karena untuk untuk melihat standing yang kokoh secara elektoral ya di menjelang atau mendekati hari H ya, di D-nya ya, itu pasti akan terbaca secara jelas, di mana undecided voter itu biasanya sisa tinggal 4% di menjelang 1 bulan sebelum sebelum pemilihan. Itu ya tinggal di bawah 5% itu sudah mengecil ke angka itu. Itu perspektif yang benar gitu ya. Tetapi kalau mau mengatakan per hari ini, potret hari ini jauh dari kata-kata Nah, satu putaran. Nah, ini kalau kita membacanya kayak gini Om Rio. Kan tadi Anda mengatakan bahwa 22% itu suara solidnya Prabowo. Ya. Ya kan? Ada 4% dari 28% yang suka Jokowi udah ke Anies. 4% dari 28% ya. Jokowi kan tadi kan. Strong votersnya Strong Jokowi. votersnya Jokowi udah ke Anies nih 24%. Berarti tinggal sisa 24, ya kan? 24 ini bagi 2 dong. 24 ini mostly tadinya di Ganjar. Iya, pindah migrasi Ya kan? Migrasi nih ke Prabowo. ke Prabowo perlahan-lahan. Berarti sisa di Ganjar kalau misalnya angka Prabowo 40% ya. 40% berarti sisa di Ganjar sekitar masih ada 16% dong sekarang suaranya Jokowi. Suara Jokowi di Ganjar. ya, pemilih Jokowi kan ada yang PDIP juga Ari. Iya, makanya Iya, ada kan? sekitar 16%. Lalu Ya, artinya apa yang disebutkan oleh Bang Hasan tadi ya. Ini kalau kita lihat di Januari itu baru mungkin terjadi, bisa dilihat seberapa banyak yang pindah ke 02 itu kan. Nah, artinya satu putaran itu mungkin nggak kalau misalnya suaranya Ganjar di bawah 20%? ya, kalau Ganjar dan PDIP diam, tidak melakukan upaya pertarungan di level lapangan, ya mungkin saja itu terjadi. Tapi kan nggak mungkin diam. Ya, karena logikanya Lawan kan tidur ya. Iya, Ya, nggak mungkin logikanya lawan kan tidur. sekarang 02 untuk satu putaran itu harus mengambil ceruk pemilih siapa? Jokowi yang ada di Ganjar. Ada di Ganjar. Makanya itu disebut perangnya. Bukan Makanya di Jawa Tengah itu Anda bilang battlefield utamanya kan. Iya, betul. Karena betul, kalau Anies ya mau gimana pun nature-nya orang nggak suka Jokowi kan. Yes. Jangan dan- bilang gitu. Apa? Non Jokowi voters. non Jokowi voters. Saya udah disalahin Ini, tadi ya, mau Rio, jadi- bahasa yang ini jalanan. Bahasa rakyat nih. Bahasa rakyat. Kalau beliau kan sekolahan. Non Jokowi voter. Gak payu bos sampai kemarin-kemarin Ya kan beliau kan apa itu? tujuannya beda, Bos. Gak ngerti aku, Cok. Nah, Kalau gimana? kita kan tujuannya kepada benci Jokowi itu, Bang. Gitu kan. netizen, ya. Iya kan kalau kita. Kalau beliau kan kepada klien. Kan? Iya. Harus agak beradab kan. Nah, jadi saya Bang itu yang benci Jokowi lah ya gitu kan. Artinya satu putaran mungkin apabila suara Ganjar makin menipis gitu kan. Makin turun dan makin turunnya itu disebabkan oleh apa? Penetrasi dari 02 dong, Iya, pasti dong. betul. Di mana terutama ya di wilayah basis-basisnya 03. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin 03 dengan perangkat perangnya itu akan diam? Tidak akan. menurut Nah, saya. saya mendengar dari salah satu elit utama PDI lah yang mengurusi persoalan-persoalan elektoral. Gitu. Siapa terlalu spesifik Anda menyebutkan itu. Ya, kan boleh ya. Elit utama PDI Yang yang menguasai elektoral yang sering berkomunikasi dengan Anda. Iya. Tentu nggak banyak orangnya. Iya. Ya Anda udah tahu lah. Kalau Tentu kita kan sangat nggak ada limited. rahasia. Kan nggak ada Sama Mas Hasto kayaknya lu agak jarang komunikasi. Ya, kan? Mas Aryo Bimo juga kayaknya jarang. Tapi Mas Hasto urusannya juga geopolitik Bung Karno. Itu pun lu sebagai penggemar Bung Karno jarang berkomunikasi soal Bung Iya, Karno sama betul. beliau. Ini soal elektoral. Iya. Itu kita kan nggak ada rahasia-rahasia amat ya. Nggak ada. Total politik Pak. Iya. Sumber yang dirahasiakan nggak gitu kita. Lu udah tahu siapa sumber gua lah. terus? Tapi gua nggak nyebut eksplisit. Strategi PDI dan Ganjar untuk kembali menjaga, memperkokoh pertahanan di daerah basis itu adalah langkah yang tepat dong untuk menghindari satu putaran
dan untuk masuk ke putaran kedua. Yes, itu strategic planning yang bagus menurut saya. Kenapa? Karena dengan menjaga atau paling tidak rebound Ganjar di wilayah basisnya, itu untuk menjaga peluang Ganjar juga untuk di 2 putaran begitu. Nah, pikiran tim Ganjar dan tim Anies ini sama menurut saya sekarang. Ya, pasti berpikirnya masuk putaran 2 aja dulu. What's next? Itu tuh urusan nanti. Gitu ya. Paling tidak memperpanjang permainan. Buying time. Dengan cara apa? Anies punya strategi sendiri, timnya Ganjar punya strategi sendiri. Berarti analis dari tim Ganjar ini ahli elektoral ini jago memang elektoral tadi ya. Ya, menurut saya bagus cara sekali. pandangannya ya, tadi. Itu strategic planning menurut saya. Menjaga basisnya. Iya, Paten dia yang paling getol ngomongin itu. Ya. Kalau ini nggak dijaga, Prabowo Gibran bisa 1 putaran katanya. Betul. Setuju Anda ya? Saya setuju sekali. Tapi melihat data yang juga diungkapkan oleh narasumber Ari yang sudah diketahui oleh 270 juta orang ini yang tidak bisa disebut secara eksplisit ini. Jangan-jangan seluruh Indonesia udah tahu. Dan di total politik beliau juga bilang bahwa gimana Dinda. Itu udah makin spesifik. Loh, Dinda ngomong sama Mas Anas juga panggil gue Dinda. Oh iya sih. Romi Dinda. Bang Idrus juga. Gimana? Buat lawan Dinda, lemah adaptasi. Iya, Bahlil nggak kenal gua. Enggak, kalau impersonate lu kalau soal BKPM gimana? Dinda, hantam dulu bupatinya tuh. Abang urus nanti. Kata kakaknya Dinda ini yang katanya basisnya di bicara approval rating. Lu gimana Terus mau lawan Jokowi? Malah mau lawan Jokowi. Aku tahu kalau itu. Iya, bukan gitu, Bang. Yuhui. Kalau bersiul begitu aku tahu tuh. Di Jawa sendiri approval rating Pak Jokowi 81%. Di Battlefield-nya tempat Jawa Tengah tadi kata anak Battlefield itu 92% approval rating Pak Jokowi. Ya. Nah, ini Anda membaca 2 faktor ini tuh gimana tuh? Itulah yang saya katakan. Makanya peperangan besarnya itu akan terjadi di Jawa Tengah. Satu sisi itu basis dari PDIP, partai di mana selama ini Jokowi itu bernaung. Satu sisi PDIP punya calon presiden namanya Ganjar Pranowo, gubernur di sana 10 tahun. Paling tidak namanya gubernur ini punyalah instrumen perang kan, ditambah lagi perangkat-perangkat partai. Nah, Jokowi sendiri juga orang Jawa Tengah. Putranya wali kota Solo, incumbent saat ini, masih menjabat. Iya, jadi semua faktor itu akan bertarung di Jawa Tengah untuk memperebutkan suara. Makanya siapa yang akan unggul mutlak? Misalnya sekarang posisi Prabowo dari 16 atau berapa persennya itu sudah di angka 32% karena perpindahan pemilih Ganjar di Jawa Tengah, ya kan? Itu bisa direakuisisi tidak sama pemilih Ganjar PDIP atau kembali menebalkan di Jawa Tengah, itu kuncinya untuk mengatakan bahwa 1 putaran ini make sense, ya kan? Tapi nyatanya sekarang ketika sudah di berapa bulan, 2 bulan lah setelah pencawapresan Ganjar sampai ke sekarang, ternyata pemilih Prabowo di Jawa Tengah juga tidak tumbuh-tumbuh amat gitu ya. Masih bertarung saya kira. Maka yang paling diuntungkan dengan pertarungan antara 03 dan 02 tentunya adalah 01 punya peluang besar untuk lolos di putaran pertama di tengah prediksi banyak orang selama ini surveinya nomor buncit. Nah, gitu. Iya, Mas, kalau kata orang-orang Mas Anies itu konsisten memang. Konsisten di bawah katanya gitu surveinya. Iya. Nggak, di data kita sudah cross. Nah, sudah cross. Itu apa yang bisa bikin itu? Kenapa logikanya Prabowo sama Ganjar yang bertarung, Anies yang mendulang suara? Ketika pemilih-pemilih yang belum ada istilahnya swing voters. Ya, ketika saya tanya apakah Bapak yakin dengan pilihannya atau tidak, Bapak Ibu masih yakin atau tidak, itu masih ada sekitar 30% yang masih mungkin berubah. Nah, ketika melihat pertarungan ya lihat aja orang bertengkar itu bagus nggak dalam perspektif masyarakat paling Indonesia, bawah ya. Indonesia begitu, Asia mindset tentu itu tidak bagus. Nah, peluang itu yang kemudian mereka daripada gua pilih yang bertengkar, yang ribut ya kan, mending pilih yang adem ayem aja lah. Nah, cuman ceruknya kan masih terbatas ya. Masih terbatas. Tapi kan itu juga membuktikan bahwa hipotesis soal pemilih kita itu cenderung di tengah.
yang kanan yang kiri berantuk-antuk, Ya. yang di tengah lah yang paling Betul. banyak. Lama-lama dia akan ke tengah. Gitu. Ari mau mengatakan bahwa secara ideologis pemilih kita memang lebih nyaman ada di tengah. Buktinya apa? Basis Islam belum pernah juga menang pemilu begitu ya. Iya. Nah, PDIP bisa menang pemilu karena apa? Merangkul yang Islam. yang tengah, gitu, yang Islam moderat, Iya, ya PKB iya, misalnya seperti itu. Iya, jadi oke, ada soal-soal ini ya, ada dua hal. Yang pertama, orang tadi kata Anda, tesis Anda bahwa orang lebih suka politik yang santun, yang nggak saling ribut, sehingga lagi-lagi orang yang di tengah yang menjadi rebutan dan orang lebih suka politik yang santun. Tapi kemarin kita lihat di debat kandidat, Mas Anies menampilkan strategi attacking yang Agresif. cukup agresif. Bukan cukup, sangat agresif. sangat Ofensif. banget. Iya, ofensif ya Itu kan. total Nah. football itu. Ya, naik lagi nih ya kan. Sementara Pak Prabowo Catenaccio, ya kan? Catenaccio. Ya. Ayo, apa siapa namanya? Mas Anies. Fabio. Fabio. What is this Fabio? Udah dia ngerti maksudnya. Mas Anies gitu. Iya. Mas Anies ya. Itu yang pertama itu. Mas Ganjar apa strateginya bola? Mas Ganjar kan apa? Aku bersama 13. Tiki taka kali. Enggak. Mas Nggak, Ganjar susah. apa ya? Kick and rush kali ya? Ya mungkin ya. Enggak, itu. Gimana apakah Mas Anies menurut Anda itu melakukan strategi yang tepat atau justru yaitu ke bawah suasana di bawaannya kalau debat ini kan pengen nginjak-injak orang aja gitu kan? Satu, Anies adalah sudah diprediksi oleh banyak orang bahwa debat adalah panggung utama atau instrumen politik yang benar-benar bisa dikapitalisasi oleh Anies Baswedan. Buktinya apa? Ketika dulu survei Pilkada DKI, elektabilitas Anies itu melonjak tinggi itu pasca debat, begitu ya. Nah, Anies memang udahlah makanannya lah kalau memang di debat itu memang dia seorang scholar, ya kan, aktivis, ya itu apa namanya benar-benar menjadi panggung Anies Baswedan. Dan Itu diakui semua orang setuju tuh ya. Itu common sense Iya, lah iya. ya. Nah, bahwa tadi mengatakan bahwa apa namanya soal Anies itu attacking at the first time, tampil aja udah langsung Gas. attacking. Apa yang mau diharapkan dari situ? Sementara orang nggak suka politik yang ribut tadi kan? Dalam perspektif itu kan bukan pertengkaran, itu kan adu gagasan. Iya kan, debat kandidat itu kan peranata politik yang dibuat untuk mengeksplor gagasan masing-masing. Ya, nah kemampuan dari ya tadi awal kita bicara hal-hal soal teknokratis itu jagonya di tempatnya Anies lah, misalnya seperti itu. Hal seperti itu ya dipertukarkan di arena atau peranata politik bernama debat. Anies ingin mendapatkan impact elektoral tentunya dari situ. Dan saya kira ini juga yang mau saya katakan bahwa hanya ada dua yang bisa merubah peta elektoral hari ini. Satu, panggung debat, yang kedua penetrasi, termasuk perang Baratayuda tadi di Jawa Tengah. Yang repot ini bukan Anies, Prabowo atau Ganjar. Yang repot ini cebong sama kampret itu kebingungan sekarang mau pilih siapa. Karena sudah nggak jelas kan. Melihat peta hari ini sudah tidak jelas. Ya runyam ini kan. Iya kan, antara cebong itu sudah jadi kampret, kampretnya juga jadi cebong begitu. Bayangkan orang yang dulu mengolok-ngolok Prabowo, sekarang ini menjadi orang yang paling tahu tentang Prabowo. Orang yang mengolok-ngolok Jokowi, sekarang menjadi pemuja Jokowi. Bahkan Prabowo sendiri gitu ya. Bahkan kemarin orang-orang yang mengolok-olok Anies dan memuji-muji Ganjar, sekarang udah mengapresiasi Anies juga kemarin. Ya, orang-orang mau lo Anies, memuja Ahok, memuja Jokowi, dan memuja Ganjar. Sekarang udah Dia muji Anies. mengapresiasi Anies. Begitu mudahnya merubah sikap politik itu yang menurut saya harus jadi catatan penting demokrasi kita tahun 2024 ini. Pergerakan- 2019 catatannya adalah pembelahan. Sekarang adalah soal sikap banyak aktor politik yang begitu mudahnya shifting dari pembenci Jokowi menjadi pemuja Jokowi, dari pembenci Prabowo mengolok-ngolok Prabowo sedemikian rupa sekarang justru menjadi pembela Prabowo. Termasuk Jokowinya shifting juga nggak? Jokowi juga shifting. Iya. Itu- Tim ses pun itu yang saya katakan, shifting loh tim ses. Itu cara saya pandang shifting. realis dalam politik itu ya seperti itu. There is no morality in politik. Yang penting gua menang, yang penting gua berkuasa. Yeah, that's the nature of politics, right? Itu nature of politik. Tapi ya kita masih Asia minded ya, perlu Etik, etik dan moralitas Iya, politik. Apa namanya?
bagaimana kita bisa melakukan cerminan sosial politik ketika Iya. kemarin kita bilang A, sekarang bilang B, tanpa ada rasa malu. Kepantasan timur lah itu Batasan tadi. timur itu. Iya, nah satu lagi Mas, menarik. Tadi balik ke tesis dulu. Jadi yang kemarin debat itu bukan mengeskalasi keributan atau menampilkan wajah keributan seperti yang dibenci orang, tapi ini memang instrumen arenanya. Lo harus pakai ini maksimal aja kan. Gitu kan. Itu pertama. Logika demokrasi ini kan orang dianggap punya kepantasan untuk tampil sebagai pemimpin. Peranatanya apa? Pemilu nggak cukup. Makanya orang dikasih panggung peranata politik namanya debat kandidat. Iya. Iya kan? Masa mau puji-pujian di situ kan nggak mungkin. Iya. Kan mending kita bikin sholawatan aja kalau Iya benar, doa bersama ini kan. Doa bersama Iya. aja. Sama satu lagi Mas, menarik. Tadi lu bilang bahwa masyarakat Indonesia tuh kumpul di tengah, termasuk kelompok Muslim pun Muslim yang moderat gitu kan, nature-nya. Kemarin Mas Anies sudah menandatangani bukan fakta pertahanan, fakta integritas lah ya. Kok MOU dengan Istimewa Ulama. Ini kan kalau dengan sangat mudah kita bisa bilang bahwa Istimewa Ulama ini bukan wajah yang tadi Anda sebut gitu dalam kelompok Muslim gitu. Ini menurut lu suatu blunder juga atau? Enggak lah, saya kira istilah ulama sudah berbeda dengan 2019. Orangnya lihat sama. aktor-aktornya. Kan kita lihat apakah ada Habib Rizik di situ kemarin istimewa ulama. Iya kan? Tapi Tidak. Habib Rizik mendukung katanya. Mendukung, di mana caranya publik bisa tahu dukungan itu? Adakah gerakan sosial mengatasnamakan ulama? Tidak aja menurut saya. Itu bukan lagi menjadi variabel yang yang menentukan atau variabel determinan di dalam percaturan politik konteks 2024. Berbeda dengan 2019. Gimana aktor utama yang diusung sama istimewa ulama sampai istimewa keberapa dulu itu 2019? Sekarang sudah ada di pangkuan sang presiden yang ditentang. Saya kira itu sudah blur ya. Dan saya pikir ketika Anies Baswedan, Amin katakan menggunakan proses istimewa ulama ini ya sebagai tidak banyak juga Kayaknya- impact elektoralnya itu. Iya, tapi kan itu kan kayaknya Habib Rizik udah dukung Mas Anies. Udah nggak sih? menyetujui istimewa ulama tapi nggak ada Habib Riziknya di situ. Tidak ada kan? Iya. Iya. Padahal politik itu butuh simbolisasi kan? Iya, Betul, gua happy cek harus. dulu. Nah, beda ketika kemarin Anies mendatangi Ustadz Abu Somad. Ya kan? Saya kira pasti akan ada itu resonansi elektoral di basis Sumatera itu pasti Ya karena pasti di ada. situ pertarungan serius dengan Pak Prabowo. Yes, ya di daerah Sumbar, Aceh, kemudian Riau, ya. Dan Sumatera Utara Da- bagian selatan kan. Wah, lu tahu banget, Ri. Labuan Batu Raya itu. Ya kan gua orang sana. Iya. Kampung gua Pasaman Barat, perbatasan Tapsel. Mandailing ya. Iya, Mandailing, perbatasan. Nah, itu cukup signifikan saya kira. Gitu. Orang sana, Bang, perspektif warga lokal, Iya. kan. Tapi memang menarik orang-orang Sumbar ini ya. Satu sisi ada di kanan Islam banget, satu sisi sangat kiri banget ya. Tan Malaka lahir di situ. Mewakili ya kan? tradisi Bahkan- adat dan padri ini kan. Padahal di Maninjau itu ada Hamka, ada DNID juga ya. Nah, ini Mas Rio, ini lagi-lagi kita menuju akhir Desember tahun baru, awal Januari dan migrasi-migrasi kalau tesisnya Bang Hasan itu sudah akan selesai katanya di awal Januari gitu ya. Lu melihatnya seperti apa wajah awal Januari nanti gitu dalam Mungkin nggak itu hitungan Bang Hasan itu bilang bahwa di Januari kita akan melakukan vonis ini adalah satu putaran atau tidak? Ya kalau saya lebih awal sudah bisa memprediksi itu. Bahkan sekarang sudah saya katakan tidak mungkin itu terjadi satu putaran gitu ya. ini kita taping tanggal berapa? 21 21 21 Desember, Rio Prayogo mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi satu putaran. Kenapa? Kalau menurut saya harusnya pergerakan migrasi pemilih Ganjar yang ke Prabowo itu sudah sangat masif, ya kan? Nah ternyata kan sudah mentok. Ada titik di mana ada blocking juga dari 03 melalui PDIP, melalui perangkat-perangkat tim kerjanya untuk terus menahan supaya mutasi itu tidak terjadi begitu ya. Dan itu sudah terbukti sekarang. Nyatanya apa? Ini sudah berjalan dari pendaftaran sampai ke masa debat sekarang ini. Ternyata Prabowo juga belum sampai di angka 51%. Logikanya kalau memang itu tidak bisa ditahan, tentunya kan mutasinya kan mutlak ke Prabowo Subianto 28% tadi kan.
Iya kan? Gue jadi ngerti struktur pemilihnya dari itu. Iya, 28%. Kalau baseline dari Prabowo itu 22? 22 aja udah, 250. Ternyata enggak. Dari 28%-nya Pak Jokowi ya. Iya. Iya. Kan 22 ditambah 18 tadi kan. Apa Jadi Pak Jokowi? suara solidnya Mas Anies. Oh, Mas Anies. Jadi kan Pak Prabowo di pemilu 2019 itu 42%. Iya, 22 solidnya Prabowo. Iya, 22 solidnya Prabowo, 18 kurang lebih migrasi ke gitu. Mas Anies. 18 tuh pindah ke Mas Anies yang non Jokowi Iya, voters. anti Jokowi. Iya. Jadi berapa? 42 kurangi 18 berapa itu? Bahasa inteleknya apa? Bahasa Hah? inteleknya tadi? 82 42 dikurangi 18 berapa coba? 42 24. 24. Ya 24 lah solidnya Pak Prabowo kan. Iya, Iya kan? 24. 18 pindah ke Pak Anies. Oke. Nah, suaranya Pak Jokowi yang solid itu 28. 28. 28. Ya, 28. Nah. 30 apa 28? 28. Nah, sekarang suaranya Pak Prabowo berapa? 40%. 40%. Taruhlah 40%. Dari 22 ke 40%. Jadi suara Pak Jokowi yang masuk ke Hampir semua. ke Katakanlah Prabowo. semua. 18. Baru 18 yang masuk. Dari 28. Dari 28. Iya. 18 yang masuk, sisa 10. 10 itu dibagi ada juga sebagian yang ke Mas Anies kan kata Anda kan? Ada. ada Itu yang kecil ya. 2, 3, 4. 4%. 4. Yang masih belum terinfo Mas Ganjar udah ditinggal Pak Jokowi masih ada. ada juga. itu yang Iya. terasosiasi dengan lebih kuat PDI. dengan PDI gitu. Dan ujung-ujungnya karena ini masalah informasi kah atau mobilisasi kah, Januari akan lebih solid ini kondisinya. Migrasinya. Mungkin nggak yang 8% tadi sisanya yang Iya. masih di Mas Ganjar tuh pindah ke Dalam politik pasti kemungkinan pasti Mungkin, ada dong, iya, ya kan. pasti. Cuman kan kita harus Enak juga betul, Anda. bijak ya melihat data angka itu kan, tidak sekedar asumsi oh ini bisa. Makanya saya mempertanyakan satu putaran tuh teorinya dari mana gitu loh. Iya. Bahwa kalau hari ini Prabowo unggul secara potret survei itu nggak ada yang membantah. Oke. Mas gini, artinya Prabowo kalau mau satu putaran, dia tidak hanya mengakumulasi suara Prabowo plus limpahan suara Jokowi, tapi dia juga harus ekspansi baik ke suara Ganjar ataupun ke suara Terutama Anies. suara Ganjar. Ganjar. Terutama suara Ganjar. Kenapa? Karena yang di Anies itu sudah menjadi Non-Jokowi. pemilih non pemilih Prabowo dong sekarang dong. Iya. Iya kan? Ya tadinya non Jokowi Iya, voters. coba lihat kan punya kawan banyak nih, lembaga konsultan politik, tanya gimana di mana pergerakannya. Pasti di basis Ganjar, Jawa Tengah, Matraman, Jawa Timur. Oh, berarti suara Pak Prabowo tuh impas-impas aja sekarang ya. Maksudnya impas 18 yang ke Anies, 18 juga yang Iya. dari Jokowi masuk. Iya, nggak bergerak juga terlalu ekstrim dari Iya. 2019 ya. Sudah peak ini. Mutasinya sudah Hampir tuntas. hampir tuntas. Ini kalau lihat kurva sudah di puncak. Iya kan? Mau dipertahankan atau nanti digerogoti. Nah, proses penggerogotan itu dari mana? Dari blunder-blundernya Prabowo, kemudian dari Gibran, itu juga sangat berdampak. Nah, dengan PDI yang sekarang kalau kita lihat strateginya udah geser nih, udah swing nih. Yang tadinya gas habis mensosialisasikan terus proses politik dinasti, MK segala macam itu, dengan mulai stopnya serangan kepada Jokowi. Apakah ini apakah ini berhasil juga, menurut Anda seberapa efektif bisa menjaga gawang ini? Efektif paling tidak untuk tidak terus menggerogoti Ganjar. Ganjar. Paling tidak itu. Menutup pintu ini ya Yes, dari orang yang pintu mau udah keluar. dikunci, digembok sekarang. Dijaga pas pampres. Enggak pas pampres sebelah sana. Pamdal bos. Satgas, Sama satgas. pasukan apa? Pasukan gorong-gorong. Gorong-gorong, Burung hantu. Burung hantu. Ya. Burung hantu itu udah di training kemarin. Makanya saya mau katakan ini pertarungan politik paling menarik, pilpres paling Gila ya, menarik. keren banget, asik banget ya. Iya. Ini kalau nggak suka-suka banget sama politik itu susah nih. Oh susah. Bodoh enggak. Susah. Apa tuh? Gue nggak mau mikirin. Nggak suka-suka banget sama politik. Karena banyak prank politik yang terjadi kan. Ya, siapa yang nggak kena prank sekarang? Bahkan pengamat pun amatannya itu juga luput. Iya kan? Siapa yang tidak mengatakan dulu bahwa Jokowi akan kembali ke rumah besar? Mas, ada beberapa orang politik ya cukup tinggi pangkatnya dan apa. Ya, gue kan di sini, aduh Jokowi ke sana lagi. Lu nggak pindah aja, Mas Bangkang. Nah, gue samarkan ya kan. Siapa lagi yang dekat sama Budi kan, Mas Bangkang ini kan. Iya. Ya gimana? Gue belum ditarik. Gue belum diralat ini. Perintah gue belum diralat. Itu artinya apa? Ya artinya lu kayaknya udah mau Lu mau dikubur lu. memang mau di
reposisi regrouping nih, lu kena regrouping nih gue. Iya. Makanya Mas Bangkang ini. makanya Mas menurutku Prabowo ini blessing banget dapat Jokowi ya. Jadi nggak butuh gemoy sebenarnya, tidak butuh konsultan yang serius mengatakan bahwa Prabowo A, B, C untuk menang dan lain-lain. Cukup dengan ada Jokowi ini sudah terbukti elektabilitasnya sudah menanjak signifikan, gitu. Jadi bisa jadi Jokowi ini mastermind dari semuanya. Itu. Asik. Kasihlah kata-kata sambutan terakhir. Kok sambutan di awal dong. Sambutan terakhir. Justru yang menarik sekarang ketika bagaimana ada seorang konsultan hebat di dunia mungkin itu bisa memenangkan Anies Baswedan dan Mohaimin tentunya ya. Roy Morgan. Siapapun lah, ya kan? kemarin. Kalau itu sampai menang, tentu ini akan jadi luar biasa. Coba kasih pesan Natal dulu deh terakhir. Ini akan Untuk tayang semua sebelum Natal. ya semua kandidat coba kasih pesan-pesan akhir tahun lah. Ya, dari Kalau tahun PRC baru, ya, ya, PRC. pemukul reaksi cepat ini. Ada ini. Dari ini kamera kasih dulu pesan-pesan kebangsaan dari Rio Prayogo kan. Iya, untuk kandidat-kandidat kita nih. Pakai bahasa Padang campur Madura juga nggak apa-apa. Ya, untuk semua calon presiden 01, 02 dan 03, demokrasi itu adalah kesempatan untuk menunjukkan diri sebagai calon presiden, ya, sebagai pemimpin yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia. Jadi jangan menghilang dari peredaran publik, ya. Tunjukkan kemampuannya, intelektualitasnya, dan publik pasti akan bisa menilai siapa yang akan dipilih. Kalau bukan orang yang paling pinter yang menang, tentu orang yang paling dekat dengan rakyat. Nah, paling dekat itu apakah butuh biaya besar atau tidak ya? Itu tergantung bagaimana membangun jaringan dan komunikasi politik. Itu tidak boleh dipersalahkan menurut saya. Ya, selamat Hari Natal. Semoga nanti debatnya di Cawapres ini akan jadi tontonan luar biasa. Bahkan ada seorang kawan bilang yang menarik itu bukan debat Capres, tapi debat Cawapres. Iya. Oke, Mas Tapi Rio, gua Kams lihat ya. Foto Om Rio di sini nih mirip Jeffrey Giovanni gua lihat. Mana? Lu coba lihat. Bukan Jeffrey Nicole. Bukan Jeffrey Giovanni lu lihat tuh. Mana sih? Jeffrey Nicole fitnah banget itu. Iya. Kan tuh. Oh iya, kan? bener juga Jeffrey lu udah Giovanni, bos. cocok lo jadi menteri SDM gue lihat. Dasi gitu. Adipra itu SDM bos. Bolak-balik komisi 7. 7. Lu paling sering ke komisi berapa kalau DPR, Bang? Menyambangi komisi berapa, Mas? Komisi 3 lu kayaknya lu. Bukan. Komisi mata air lah. Iya, 3 ini susah bos. Dia 11 berarti itu. Iya, klik dia di komisi 3 ini Atau agak enggak, mungkin lah. kotor dia pernah gue, alah ngapain komisi-komisi gue ke Banggar. Enggak lah. Oke. Oke, Kams ya, sampai jumpa.